warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Adam Abdul Putra akan mempresentasikan tentang buku dasar-dasar psikolinguistik dan buku memahami konsepsi psikolinguistik. Jadi ini ada dua buku yang saya rangkum. Yang pertama ada buku dasar-dasar psikolinguistik, ini karya Khalid dan Andika, dan yang kedua ada buku memahami konsepsi psikolinguistik, ini karya Eko Kuntarto. Baik, yang pertama itu ada buku dasar-dasar psikolinguistik karya Khalid dan Andika. Di sini ada bab pertama, yaitu ada equal psikolinguistik. Yang A ada pengertian psikolinguistik. Ini disebutkan bahwa psikolinguistik adalah dua kata, yakni psikologi dan linguistik. Jadi psikolinguistik merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu kita berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan bahasa itu diperoleh oleh manusia. Ini menurut Simanjuntak tahun 1987 halaman 1. Jadi bisa dikatakan psikolinguistik itu gabungan antara ilmu psikologi dan linguistik. Lalu yang kedua ada B, cabang-cabang psikolinguistik. Di sini ada kerjasama yang terikat, yaitu antara ilmu psikologi dan linguistik. Ini berlangsung beberapa waktu dan tercerminkan dari definisi sebelumnya. Lalu ada subdisiplin psikolinguistik. Yang pertama ada 7 ya subdisiplinnya. Yang pertama ada psikolinguistik teoritis, yang kedua psikolinguistik perkembangan, ketiga psikolinguistik sosial yang mempelajari psikolinguistik dengan ilmu sosial gitu. Lalu ada psikolinguistik pendidikan, ini di ranah pendidikan. Lalu ada neuropsikolinguistik, ini neuro, ya ini pemikiran. Lalu ada psikolinguistik eksperimental, lalu ada psikolinguistik terapan. Oke, yang ketiga ada yang kecil maksud saya, ada perkembangan dan tokoh-tokoh psikolinguistik. Yang pertama perkembangannya itu ada periode 1 selama 50 tahun. Teori psikolinguistik dipengaruhi oleh pandangan teori behavioristik seperti yang dikembangkan Skinner dan teori taksonomi struktural seperti yang dikembangkan oleh Bloomfield. Yang kedua ada periode kedua ada selama 60 tahun. Dan awal tahun 70-an pandangan mentalistik, kognitivis, dan transformasionalis seperti Chomsky mendominasi semua aspek psikolinguistik. Ini terjadi selama 60 tahun. Lalu ada periode ketiga, perubahan tekanan pada periode ini menuju ke arah pragmatik komunikatif. Aspek bahasa dalam lingkaran teori transformasional secara mendalam masih mempengaruhi teori psikolinguistik dan juga pengajaran bahasa kedua pada tahun 70-an. Yang ketiga ini pada tahun 70-an. Tadi kan 50, 60, ini ada 70. Yang keempat, periode 4 itu pada akhir dekade. Pada akhir dekade pandangan pragmatik atau sosiolinguistik menjadi arus utama pada periode ini. Periode 5 tahun, periode pada tahun 5, periode 5 pada tahun-tahun terakhir diwujudkan model yang integratif, terdiri atas komponen behavioral dan kognitif serta ciri kepribadian. Lalu ada bab 2 yang memasuki bab 2 di buku pertama, yaitu ada bahasa manusia, hakikat, ciri dan proses. Sekaligus
Chomsky. Yang A ada hakikat bahasa manusia. Ini lahirnya bahasa manusia ya. Chomsky sering dideskripsikan hakikat bahasa dalam kajiannya. Satu hal yang ditekankannya ialah bahwa bahasa itu menggunakan struktur dependent operation atau operasi kebergantungan simbol. Lalu ada paman doblang menjatuhkan gigi palsu. Nah, ini contohnya ya di kamar mandi. Ya, kalimat itu juga dapat dinyatakan dalam bentuk lain, yakni kamar mandi paman doblang menjatuhkan gigi palsunya. Nah, ini contoh singkat dari bahasa manusia. Lanjut mas. Nah, untuk B ada ciri bahasa manusia. Kita semua tahu ya bahasa manusia itu seperti apa. Seperti saya ini adalah bahasa manusia. Saya ada blog dan tracker tahun 1942 memberikan definisi bahasa itu sebagai berikut. Itu adalah membunyi ujar yang bersifat manasuka yang merupakan sarana kelompok sosial bersama. Ada unsur penting. Ada berapa itu? 5. Yang A itu bahasa itu sistem. 2 ada bahasa itu lambang bunyi. Yang ketiga adalah bahasa itu dihasilkan oleh alat usaha manusia seperti mulut, lidah, dan komponen lain yang ada di dalam mulut itu. Lalu bahasa itu bersifat arbitrary. Yang 5 ada bahasa itu merupakan sarana komunikasi antara manusia. Yang C ada proses berbahasa produktif dan reseptif. Unsur ini dari Swiss menyatakan proses struktur atau tindak bahasa merupakan pada hubungan antara dua orang atau lebih, penutur A dan penutur B. Lalu ada poin-poin yang utama memahami tuturan. Dalam proses memahami tuturan itu pendengar tidak hanya secara pasif mendengarkan bunyi, tetapi ia aktif dalam berproses dalam pikirannya dalam memahami tuturan orang lain. Yang kedua ada produksi ujaran. Tujuan ini menyampaikan gagasan kepada orang lain. Lalu ada bab 3 pemerolehan bahasa. A. Hakikat pemerolehan bahasa. Ini sudah banyak dijelaskan oleh teman-teman tentang pemerolehan bahasa. Ada yang pertama menurut Chomsky tentang bakat bahasa. Ini menjelaskan tentang anak yang memperoleh bahasa tidak sekedar belajar dari sebuah akulasi ukuran yang acak, tetapi mempelajari perangkat kaidah yang mempelajari prinsip pembentukan pola ujaran. Yang kedua adalah bukti biologis bakat. Jadi manusia sudah mempunyai bakat dalam bertutur. Yang ketiga ada tahap perkembangan bahasa anak. Nah ini dari anak kita nanti, anak teman-teman semua yang kecil. Lalu tumbuh berkembang gitu kan, terdapat perkembangan anak itu. Nah, ini juga salah satu dari hakikat pemerolehan bahasa. Ada lagi ternyata yang keempat ada klasik perilaku yang disengarai secara biologis. Nah ini juga bisa kita terikat oleh teman atau saudara karakteristik perilaku ya. Yang kelima ada perkembangan bahasa anak. Nah ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perkembangan terhadap anak itu merupakan pemerolehan hakikat bahasa. Lalu yang berbeda kemampuan bahasa pertama. Nah ini bahasa pertama pada manusia. Yang pertama berdiri urutan kemampuannya, kemampuan seseorang. Lalu kedua ada bahasa pertama kesempurnaan penguasaan. Lalu yang ketiga ada bukan bahasa pertama bukan karena bahasa ibu kandung, tapi memang sudah dari lahir kita ciptakan nantinya kita bisa berbicara. Lalu yang keempat bahasa pertama berdiri digunakan seumur hidup. Yang kelima ada akungan. Yang keenam proses
kemampuan bahasa Jawa. Yang ketujuh, kemampuan bahasa untuk memulai kompetisi dan performasi. Ya, itulah. Lanjut, saya ada pengertian dan proses kemampuan bahasa kedua. Nah, ini ada bahasa pertama dan kedua. Menurut Tarigan menyebutkan 3 ciri, yaitu belajar bahasa manusia. Karena pembelajaran bahasa ini terjadi interaksi sosial antar individu, jadi menjadikan kita mempunyai bahasa kedua. Yang kedua adalah ada pembelajaran tubuh dan berkembang menuju kedewasaan. Yang ketiga ada pembelajaran berlangsung dalam suasana responsif, artinya merupakan kesempatan besar bagi pembelajar untuk melakukan respon. Jadi bahasa kedua ini bisa kita temukan dalam bentuk kita belajar untuk memperoleh bahasa kedua selain bahasa yang pertama tadi. Dan ketiga ada komponen pembelajaran bahasa. Menurut Streffen tahun 1983 ini mengungkapkan ada 5 komponen umum. Yang pertama, 5 komponen umum pembelajaran bahasa. Pertama ada tujuan dan kebijakan, materi, metodologi, manusia, dan evaluasi. Jadi dalam pembelajaran ini terdapat tujuan belajar kita apa, lalu materi yang kita pelajari, terus metodologi, ada manusia, orangnya, lalu ada evaluasi dalam pembelajaran. Lalu ada yang keempat, anak-anak dengan kelainan bicara dan bahasa. Nah, definisi kelainan bicara dan bahasa, kita semua tahu bahwa ada manusia yang mempunyai kelainan bicara dan bahasa. Nah, ini dijelaskan di sini bahwa ada keterlambatan dan kelainan mungkin bervariasi ya, dari yang ringan atau tidak ada pengaruh kehidupan sehari-hari dan sosialisasi sampai yang tidak mampu untuk mengeluarkan suara atau memahami dan mempergunakan bahasa. Jadi manusia yang jadi tidak normal ya. Lanjut Mas. Kalau ada penyebab terjadinya kelainan bicara dan bahasa, ada penyebabnya, yaitu penyebab fungsional seperti stres secara fisik, lalu ada kelainan organik, lalu ada artikulasi yang tidak normal, kualitas suara, kefasihan, pernapasan, lalu ada suara yang dihasilkan dan resonansi suara. Ini penyebab terjadinya manusia itu kelainan berbicara. Itu ada seperti ini. Lalu C, ada karakteristik anak dengan kelainan bicara. Biasanya manusia yang mempunyai karakteristik kelainan berbicara itu unik ya. Bahasa seperti bahasa reseptif atau kemampuan memahami apa yang dimaksud dalam komunikasi bisa, dan bahasa ekspresif yang dipahami dan berarti bagi orang lain. Jadi bisa dengan cara ini apa namanya bahasa ini tubuh gitu ya, memahami mereka yang kurang normal. Nah itu maksud saya. Lalu ada, nah ini buku kedua karya Eko Kuntarto, judulnya Memahami Konsepsi Psikolinguistik. Dan yang pertama ada pendahuluan dari lingkup psikolinguistik ya. Jadi ada aspek penting dalam psikolinguistik. Ada 7. Yang pertama kompetensi, akuisisi, performansi, asosiasi verbal dan persoalan makna, proses bahasa, lalu ada persepsi, bicara dan kognisi. Ketujuh adalah pembelajaran bahasa. Ini adalah aspek penting yang lalu ada bab 2, sekilas perkembangan psikolinguistik. Nah, seperti yang buku tadi, ini ada perkembangan psikolinguistik di dunia dan di Indonesia. Yang pertama yang di dunia itu dimunculkan pada tahun 1950 oleh George Miller dan Carlos Osborne. Yang kedua tahun 1951, yang ketiga ada 1953. Dan yang perkembangan
Indonesia itu juga ada tiga. Yang pertama psikolinguistik, sekitarnya tarikan, lalu psikolinguistik modern ya, modern mengatasi Simanjuntak tahun 87. Lalu ada aspek psikolinguistik Mansur Fateda tahun 90. Bab ketiga ada tata bahasa transformasi sebagai dasar kajian psikolinguistik. Yang pertama adalah batasan tata bahasa. Ini adalah teori suatu bahasa yang harus diterima oleh memakai bahasa eksternal. Tata bahasa harus general condition of generality. Yang kedua adalah komponen tata bahasa. Tata bahasa ini adalah teori suatu bahasa. Unsur utama tata bahasa adalah kalimat. Kalimat yang dihasilkan terus diterima oleh pemakai bahasa ataupun pendengar bahasa. Ada komponen sintaksis, sintaksis mengenai prinsip dan proses yang digunakan untuk membangun kalimat dalam bahasa tertentu. Lalu ada fonologis, meliputi fonetik, lalu produksi bunyi bahasa, fonem segmental, lalu ada fonatik. Yang ketiga ada komponen semantis. Ini berkaitan dengan makna dan ciri-ciri semantis seperti struktur batin suatu kalimat, informasi yang diperlukan untuk menafsirkannya secara semantik. Lalu bab 4 ada penguraian bahasa. Ini sudah seperti tadi ada penguraian bahasa, ada komponen penguraian bahasa, ada proses penguraian bahasa. Lalu ada teori penguraian ketatahahasaan. Dilihat dari ini ada komponen fonologi, yang tadi komponen sintaksis dan komponen semantik. Yang ketiga ada rangkuman. Ini komponen bahasa terjadi secara ilmiah masa anak-anak yang saya jelaskan tadi, lalu berkembang sehingga kita bisa berbicara dengan lancar dan baik. Lalu yang kelima ada neurolinguistik, biologi dan bahasa. Batasan neurolinguistik itu mengetahui proses mental manusia dikaji oleh berbagai cara, oleh bahasa. Saran lain yang digunakan untuk mengetahui hal itu ialah meneliti otak manusia. Lalu ada dua sisi otak manusia. Ini ada otak kanan dan otak kiri ya. Otak kanan digunakan untuk mengawasi sarana letak tubuh. Yang kedua ada otak kiri digunakan sebagai pusat kemampuan berbicara. Oke. Lalu ada kualitas hubungan bahasa dan pikiran. Ini ada menurut Steinberg tahun 82. Ini menjelaskan tentang produksi ucapan sebagai dasar pemikiran, bahasa sebagai basis dasar pemikiran, lalu ada sistem bahasa sebagai penunjuk spesifikasi pandangan. Yang ketiga, yang keempat adalah sistem bahasa sebagai penunjuk spesifikasi. Lalu ada bahasa sebagai sistem kognitif. Ini merupakan proses pengenalan dan penafsiran lingkungan seorang. Kegiatan pengumpulan pengetahuan atau berusaha mengenali sesuatu melalui pengalaman. Mulyo 1988. Ya. Lalu ada gangguan ekspresi verbal. Ini merupakan kemampuan yang hanya dimiliki manusia. Kalaupun ada bidang, misalnya gorila yang memiliki kemampuan kognitif itu tinggi, tetapi kosakata tidak melebihi 1%. Kata anak usia tidak tahu. Jadi manusia itu lebih bisa berkosakata daripada hewan-hewan lain. Lalu ada kreativitas berbahasa. Ini ciri utamanya. Yang pertama adalah keterbatasan ekspresi linguistik relatif bebas dari pengawasan stimulus, keserasian ujaran dan keadaan. Yang keempat, kemampuan menciptakan kosakata baru. Ini menurut Haid dan Haid tahun 1976. Yang keenam ini bab terakhir, proses psikolinguistik dalam kehidupan orang dewasa. Nah, ini dalam orang dewasa itu ada proses psikolinguistik. Di para peneliti menjelajahi
psikolinguistik dari berbagai cara. Ada juga yang berdasarkan metode atau bidang indikatif. Kebanyakan ini bekerja dalam bagian ini memulai dengan fenomena atau masalah yang muncul. Jadi proses psikolinguistik dari psikolinguistik orang dewasa ini bisa kita diteliti dengan tes hipotesis. Lalu ada tesis Wolf, ini tesis ilmuwan. Ini di tesisnya ini dijelaskan bahwa bahasa manusia bukan hanya menentukan corak gaya, tetapi juga menentukan cara dan jalan pikiran manusia. Dan oleh karena itu mempengaruhi pula tindak lakunya. Dengan kata lain, suatu bangsa yang berbeda bahasanya dari bangsa yang lain akan mempunyai corak budaya dan jalan pikirannya yang berbeda-beda. Nah, ini sekian presentasi saya seperti ini dari 2 buku tadi. Yang pertama ada 4 bab, yang buku kedua ada 6 bab ya. Mau silahkan bila ada yang bertanya atau menanggapi gitu. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Ya. Ada atau tidak? Hah? Kalau tidak saya langsung tutup. Tidak ada ini? Kak. Cukup. Baiklah, saya tutup presentasi saya. Presentasi psikolinguistik. Terima kasih sudah teman-teman yang telah berpartisipasi dalam presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.